datang kembali lagi di channel kami Paman Kripto. Hari ini bersama saya Felix, saya akan membandingkan apa itu saham dan apa itu kripto. Nah, pertama kita cek ya, saham itu apa. Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan kita untuk nilai sebuah perusahaan. Jadi ibaratnya setelah kita setor modal dengan beli di bursa saham, kita itu menjadi salah satu pemilik dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kita tuh dapat mengklaim kalau itu perusahaan kita, walaupun kita masuknya cuma sedikit ya. Kan kita juga pasti masuknya minoritas persentasenya. Kan karena kalau di dalam saham itu kan nggak jarang lah ada ya perusahaan, apalagi kalau perusahaan bagus jual semuanya ke publik. Nah, jadi kalau kita sudah punya saham itu, kita walaupun sahamnya walaupun sahamnya yang kita punya sedikit, kita itu sudah berhak untuk ikut RUPS. RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Cuman kalau kita pegangnya sedikit ya kita nggak berhak untuk nentuin atau memberi saran ya kepada perusahaan itu ya. Jadi kita cuman paling dateng dengerin aja, nanti pulang kadang ada yang dapat dapat merchandise kayak gitu aja sih. Nah, sekarang kita lihat kalau kripto itu apa ya. Nah, kripto itu adalah aset digital ya, kalau kripto itu. Jadi kalau tadi saham itu kan kita ada bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang nyata, yang real, yang ada barangnya, yang ada perusahaannya. Sedangkan kalau kripto itu kita cuman punya aset digital, jadi nggak ada realnya. Jadi bisa disebut juga kripto itu adalah mata uang digital. Nah, kripto itu basisnya menggunakan jaringan internet. Jadi kalau nggak ada internet, ya nggak bisa transaksi kalau di kripto itu. Dengan menggunakan sandi-sandi rahasia lah. Atau ada codingannya seperti itu. Nah, kita lihat ya, kalau saham sama kripto itu legal nggak di Indonesia. Nah, kalau saham itu legal ya teman-teman ya, sejak tahun 95. Sedangkan kripto juga sama-sama legal ya di 2019. Cuman kalau kripto ini legal untuk menjadi sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran ya teman-teman. Jadi walaupun dia mata uang digital, tapi ini tidak legal kalau untuk dipakai jual beli sebagai alat tukar ya. Tapi kalau untuk komoditas yang dapat diperdagangkan itu legal kalau di Indonesia. Nah, terus coba kita cek jamnya ya, jam kerja ya, jam kerja bursa saham di Indonesia. Soalnya sebelum COVID dan sesudah COVID itu jamnya setahu saya beda. Nah ini sesi saat, jadi kalau di Indonesia saham itu ada dua sesi ya, sesi 1 dan sesi 2. Kalau sesi 1 itu jam 9 pagi sampai jam 11.30. Sedangkan kalau sesi 2 nya itu setengah 2 sampai jam 3. Oh sorry, ini 14.50. Nah, dan harinya pun
juga Senin sampai Jumat aja. Kalau tanggal merah juga libur ya teman-teman. Nah itu kalau saham. Kalau kripto udah 24 jam nggak ada libur, Senin sampai Minggu. Itu perbedaannya. Jadi kalau kalian gampang panik atau kalian selalu ngeliat di trading kalian, lebih baik di saham. Karena di saham cuman waktunya cuman sebentar aja, jam 9 sampai setengah 12 itu cuma 2 jam setengah. Setengah 1 sampai jam 3 itu 1 jam setengahan kurang lebih. Jadi bentar aja ya kalau di Indonesia ya. Nah, terus kita lihat kalau kita mau beli, kalau di saham itu kan kita beli satu lotnya 100 lembar ya. Kalau di kripto setahu saya di aplikasi Pintu tuh mulai dari 11.000 kalau nggak salah. Itu udah bisa transaksi juga ya. Jadi bukan, kalau di kripto tuh bukan kayak kita belinya harus per kayak Bitcoin. Itu kita juga bisa beli kayak 0,0001 Bitcoin itu juga bisa. Jadi kita nggak harus beli langsung auto ya kalau di kripto ya. Kecuali koin-koin yang harganya kecil sekali ya, itu lain cerita. Nah, perbedaannya lagi kalau saham di Indonesia kan sudah lumayan booming ya, apalagi akhir-akhir ini generasi milenial juga sudah pada mulai investasi di saham. Tapi kalau kripto masih banyak orang yang menganggap kripto itu kayak tabu, kayak ini bakal scam seperti itu. Nah, banyak orang yang memikirkan kalau di saham kan ada fundamentalnya, kita bisa menghitungnya, laporan keuangannya ada, sedangkan di kripto kan nggak ada. Kan yang orang tahu itu cuman kalau kripto tuh cuman sebatas mata uang digital. Nah, padahal di kripto pun seharusnya kalau kita mendalami itu, kalau kita lihat koin-koin yang 10 besar atau koin-koin yang legit ya, itu mereka itu hampir semua itu ada projectnya, dan projectnya nggak tanggung-tanggung ya. Kayak Cardano itu projectnya besarnya di Afrika, dan itu sudah terbukti. Dan bukan cuman sebagai alat tukar ya, dia project itu benar-benar luas kalau kalian mau mendalami ya. Cuman cuman sekarang ini apalagi di Indonesia itu masih banyak orang yang kurang paham tentang kripto. Jadi mereka cuma menganggap oh iya kripto ini cuman mata uang digital, dan mereka pun juga ikut-ikutan. Jadi mereka menganggapnya seperti itu. Padahal kalau kita mau mendalami itu seharusnya sangat luar biasa ya projectnya ya. Nah, kalau di saham itu kita, kalau saham yang bagus ya itu biasa ada dividennya, ada pembagian dividen. Setiap tahun itu bisa sekali, bisa 2 kali. Nah, kalau di kripto pun juga ada beberapa koin itu yang bisa kita stakingkan atau kita farming. Jadi kita dapat reward, dan rewardnya itu biasanya itu ada yang di lock 1 bulan, 2 bulan, ada yang keluarnya setiap hari ya kalau di kripto itu. Jadi, dan lumayan juga, kayak 1 tahun itu bisa 6%, 10% seperti itu kalau di kripto. Jadi sama-sama bisa dapat reward lah. Kalau di saham bisa dapat dividen, kalau di kripto bisa dapat rewardnya berupa koin itu lagi, bisa dikompondingan juga. Nah, kalau menurut saya, setelah saya dulu kan juga investasi di saham ya, dan saya sekarang juga investasi di kripto. Nah, kalau saya boleh kasih tips dan triknya, kalian yang pertama, kalian itu nggak boleh ikut-ikutan temen ya, apa kata temen atau ikutan hype, itu nggak boleh. Kalian harus benar-benar analisis sendiri,
saham atau koin apa yang bakal kalian pilih, di sektor apa, ada projectnya apa, itu harus benar-benar kalian pikirkan sendiri. Boleh tanya temen, cuman jangan sampai ikut-ikutan temen. Jadi kalau kalian punya hitungan sendiri, punya pikiran sendiri, kalian tuh nggak bakal goyang ya, walaupun harga saham atau koin yang kalian beli itu turun. Tapi kalau kalian nggak ada pegangan, kalian cuma ikutan temen, pasti kalian harganya goyang sedikit, kalian panik, kalian jual, jadinya nggak untung malah buntung jadinya. Nah, yang kedua, kalian juga harus pilih kalian tuh mau jadi sisi yang mana, sisi yang trader atau yang investor. Nah, kalau trader, kalian tuh harus berani mengambil keputusan untuk cut loss dan take profit ya. Jadi kalian harus berani, maksudnya kayak kalian harus bikin komitmen, misal kayak turun berapa persen harus cut loss, atau naik berapa persen harus di take profit. Nah, tapi kalau kalian mau jadi investor, kalian cara yang paling ampuh ini ya DCA ya, dollar cost averaging ya. Jadi kalian kalau harganya turun, kalian beli lagi, seperti itu. Jadi kalian harus nentuin dulu kalian mau jadi yang trader atau mau jadi yang investor. Itu yang kedua ya. Nah, yang terakhir kita juga, oh ya, dan jangan lupa kalian jangan sampai ikut-ikutan seperti tukang pom-pom ya, kayak ikut kelasnya atau kalian beli sinyal. Itu menurut saya udah saya coba, itu yang ada malah pasti buntung, karena biasanya orang-orang yang jual sinyal itu atau tukang pom-pom itu biasanya mereka beli dulu di harga di bawah, setelah itu mereka info ke kalian beli, mereka yang jual. Nah, jadi kalian seperti cuci piring ya. Jadi kalian sebisa mungkin jangan sampai kayak ikut-ikutan beli sinyal masuk grup Telegram seperti itu. Hampir pasti kalian bakal buntung lah kalau di sana. Nah, dan yang terakhir, kalian juga jangan pakai uang untuk kebutuhan kalian ya. Kalau bisa itu kalian pakai uang dingin kalian. Apalagi kalau kalian memilih jadi tipe yang investor ya. Karena apa ya, kalau kalian pakai uang untuk hidup kalian, itu nanti kalau kalian butuh apa, kalian tarik tapi posisi masih rugi, itu bakal sakit sendiri kalian. Jadi sebisa mungkin jangan hindari untuk pakai utang atau pinjol, itu kalian hindari banget lah kalau untuk investasi di saham atau di kripto ya. Dan kalian kalau bisa jangan cuman satu emiten ya, jangan, kalau bisa ya dua atau tiga lah, jadi ada diversifikasinya. Nah, seperti itu sih. Sekian video dari saya. Nah, tadi itu merupakan pendapat pribadi saya ya, video ini. Nah, sekian video hari ini. Oh ya, jangan lupa kalian follow IG kita Paman Kripto, subscribe dan like kalau boleh di YouTube-nya juga Paman Kripto ini ya. Dan kalian kalau ada pertanyaan apa, boleh tulis kolom komentar atau di DM di Instagram, pasti kita balas ya. Kalau sebisa mungkin pasti kita balas. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.